Shalom Bapak Ibu Tuton yang saya hormati dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Evi Juinda Pratama Kore. Saya asal UPPJJ dari Kota Kupang. Saya prodi Ilmu Hukum. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat dan izinnya saya dapat menyelesaikan kerangka kalimat yang telah ditentukan judulnya ini dengan baik. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia. SARS yang muncul pada November 2002 silam di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Tiongkok, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu telah menjangkit sebanyak 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya sekitar 774 orang mestinya kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Sampai saat ini, terdapat 7 jenis coronavirus atau HCOVS yang telah diidentifikasi, yaitu HCOV 229E, HCOV OC43OV 229E, HCOV OC43, HCOV NL63, HCOV HKU1. SARS-CoV atau yang menyebab sindrom pernapasan akut, MERS-CoV atau sindrom pernapasan Timur Tengah. COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus atau menjadi penyebab wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai dari 2020 hingga Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020 lalu. Siapa saja dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi, anak kecil, serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Lalu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona yang juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah terjadi wabah virus corona yang bermulai pada Desember 2019. Coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lainnya pada umumnya, melalui percikan air liur pengidap atau batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, dan mulut, serta memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Tinja atau feses atau jarang terjadi. Khusus untuk COVID-19 ketahui secara pasti, namun rata-rata gejala timbul antara 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia atau menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan beberapa serius
Seberapa serius infeksi yang terjadi? Berikut ini beberapa ciri-ciri awal corona. Pertama, hidung beringus. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, batuk. Keempat, sakit tenggorokan. Kelima, demam. Yang keenam, merasa sakit, merasa tidak enak badan. Kemampuan indera perasa atau penciuman. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia atau disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Beberapa pengidap COVID-19 juga mengalami gejala yang sebenarnya bersifat ringan. Jadi, selalu berwaspada jika mengalami gejala saat bernapas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Beberapa pengidap COVID-19 juga mengalami gejala yang sebenarnya bersifat ringan. Jadi, selalu berwaspada jika mengalami gejala yang tidak biasa pada tubuh. Pengobatan infeksi coronavirus. Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi coronavirus atau virus corona. Umumnya, pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Berbanyak istirahat, berbanyak asupan cairan tubuh. Jika merasa khawatir dengan gejala yang alami, segera hubungi penyedia pelayanan kesehatan terdekat. Khusus untuk virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS, MERS, atau COVID-19 ini, penanganannya akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien. Bila pasien pengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke rumah sakit rujukan yang telah ditunjukkan oleh Dinkes atau Dinas Kesehatan setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan isolasi, serial foto toraks sesuai indikasi, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilator mekanik, atau bila gagal napas. Bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. Pencegahan infeksi coronavirus. Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona adalah melalui vaksinasi. Selain itu, beberapa cara berikut ini bisa dilakukan guna mengurangi risiko terjangkit virus tersebut. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan dengan bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran pernapasan. Konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sekian ulasan yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau kurangnya penjelasan yang saya berikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.